Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali belajar kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 9 semester 1 dengan tema jujur dalam bermuamalah, merujuk kepada Quran surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 17. Tujuan belajar kita kali ini adalah kalian mampu menyimpulkan isi kandungan Quran surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 17 dengan benar dan membuat contoh perilaku jujur dalam bermuamalah. Apakah jujur itu penting dan mengapa kita harus berbuat jujur? Jujur merupakan sifat Nabi dan Rasul, maka kita harus mencontohnya. Jujur juga merupakan pondasi kepercayaan, maka dengan jujur kita akan mendapatkan kepercayaan, cinta, dan rasa hormat di dunia ini. Ini adalah dalil dari sikap jujur, supaya memotivasi kita untuk selalu jujur ya. Quran surat At-Taubah ayat 119. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Dan dari dalil hadisnya adalah an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa ma yazalu ar-rajulu yasduq wa yataharra sidqa hatta yaktuba 'indallahi siddiqa wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar wa ma yazalu ar-rajulu yakdzib wa yataharra al-kadhiba hatta yuktaba 'indallahi kadzdzaba. Ini dalil tentang sikap jujur baik dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu yang perlu kita ketahui sebenarnya adalah definisi jujur. Jujur itu apa? Jujur adalah berkata dengan sebenarnya sesuai dengan yang kenyataannya, antara lisan dan perbuatan itu sama, tidak menyembunyikan kebenaran. Sedangkan yang dimaksud dengan muamalah adalah hubungan manusia dengan manusia yang lain yang sesuai dengan aturan atau syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bisa simpulkan bahwasanya jujur dalam bermuamalah adalah melakukan dan mengatakan sesuatu sesuai dengan kebenaran dalam berinteraksi dengan sesama manusia sesuai aturan atau syariat Allah Subhanahu wa taala. Sekarang coba perhatikan gambar itu. Itu ada gambar. Nah, ada anak beli, kemudian dikasih uang kembalian sampai di jalan, dia hitung, ternyata kembaliannya lebih, dia kembalikan lagi kepada penjualnya. Nah, diamati, nanti disimpulkan di belakang ya. Baiklah, sekarang kita masuk ke dalam surat Al-Mutaffifin ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. Celakalah bagi orang yang curang, atau yaitu orang yang curang dalam menakar dan menimbang. Ini surat Al-Mutaffifin ayat 1. Nama surat Al-Mutaffifin diambil dari ayat yang pertama, berasal dari kata taffafa yutaffifu tatfifan, yang berarti mengurangi atau menambah sedikit. Menurut seorang mufassir, Ibnu Katsir mengatakan bahwasanya at-tatfif itu artinya adalah pengambilan sedikit dari timbangan atau penambahan. Jadi yang dimaksud di sini adalah kecurangan di dalam menimbang. Itu menurut Ibnu Katsir. Maka ada ciri-ciri orang yang curang dijelaskan dalam ayat yang kedua, yaitu alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Ciri orang yang curang adalah orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dicukupkan, bahkan minta dilebihkan dari yang sekedar sesuai takaran. Ini ciri orang yang curang yang pertama. Sekarang ciri yang kedua adalah wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Dan apabila mereka yang menakar atau yang menimbang, justru mereka mengurangi supaya yang ditimbang itu berkurang, sehingga dia mendapatkan untung yang lebih banyak dari yang seharusnya. Kemudian diingatkan oleh Allah pada ayat selanjutnya,
Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Tidakkah mereka itu mengira bahwasanya nanti mereka akan dibangkitkan? Suatu saat nanti ada sebuah hari kebangkitan internasional yang saat itu dari umat Nabi Adam sampai umat Nabi Muhammad SAW akan dibangkitkan semua untuk dimintai pertanggungjawaban. Kapan itu mereka akan dibangkitkan? Dijelaskan. Liyaumin azim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Itu yaumun azim, artinya pada suatu hari yang besar yang sebelumnya belum pernah ada. Dan pada hari itu semua orang akan dibangkitkan. Untuk apa? Untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan kemudian, kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Sekali-kali jangan begitu, jangan curang, begitu ya. Karena sesungguhnya catatan orang-orang yang durhaka, orang yang curang di dalam dunia ini sudah tertulis dan tersimpan rapi di dalam sijjin. Sekarang pertanyaannya, sijjin tertulis di dalam sijjin. Allah bertanya, wa ma adraka ma sijjin. Ditanya kan, apa itu sijjin? Tahu nggak kamu apa itu sijjin? Dijelaskan pada ayat selanjutnya, kitabum marqum wailu yauma idzil lil mukadzibin. Yaitu kitab yang berisi catatan amal. Semua sudah dicatat di situ, termasuk kecurangan-kecurangan. Maka celakalah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Mendustakan, tidak percaya, maksudnya dengan hari pembalasan. Dijelaskan kemudian lebih detail lagi. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim. Yaitu yang dimaksud dengan orang yang mendustakan yaitu orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Dan orang yang mendustakan hari pembalasan itu hanyalah orang-orang yang suka melampaui batas aturan Allah, melampaui syariat Allah, dan mereka gemar berbuat dosa. Mereka ini orang yang mendustakan terjadinya hari pembalasan. Ada ciri yang selanjutnya orang yang mendustakan hari pembalasan adalah idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Yaitu ketika mereka dibacakan ayat-ayat Allah, maka dia berkata, tidak percaya. Al-Quran isinya kan cuma dongeng-dongeng orang-orang terdahulu, belum tentu kebenarannya. Ini alasan mereka tidak percaya dengan adanya hari pembalasan. Mereka hanya mengira Al-Quran cuma dongeng-dongeng yang tidak logis seperti itu. Baik, maka kita bisa menyimpulkan dari ayat-ayat tadi bahwasanya ciri orang yang mendustakan risalah Rasul adalah mu'tad, orang yang melampaui batas atau melanggar hukum-hukum Allah. Yang kedua adalah athim, orang yang gemar berbuat dosa, termasuk orang yang suka berbuat curang. Dan yang ketiga adalah jika mereka dibacakan ayat-ayat Allah, mereka hanya mengatakan, mereka berpikir bahwasanya itu bukan wahyu, tapi itu hanya sekedar dongeng orang-orang di masa lalu. Itu ciri-ciri orang yang mendustakan risalah Nabi atau Rasul. Kemudian diingatkan pada ayat selanjutnya, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun. Sekali-kali tidak, bahkan apa yang mereka kerjakan itu menutupi hati mereka sendiri. Sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Tuhannya. Mengapa? Karena mereka sering berbuat dosa, mereka sering berbuat maksiat, mereka sering berbuat curang. Maka dari kecurangan, dari dosa-dosa yang dia perbuat, menutupi hatinya dari bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di ayat selanjutnya, tsumma innahum lasalul jahim tsumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Shadaqallahul azim. Kemudian
mereka akan benar-benar masuk ke dalam neraka pada hari itu. Dan dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu telah kamu dustakan. Hari pembalasan yang dulu kamu tidak percayai, sekarang benar-benar terjadi dan kamu mendapatkan balasan azab yang sangat pedih ke dalam neraka. Pada ayat tersebut Allah menjelaskan mengapa mereka bisa mengaji Al-Quran, tidak mempercayai, tidak meyakini Al-Quran, karena banyak dosa yang dia lakukan sehingga hatinya tertutup dari iman terhadap kebenaran Al-Quran. Dan orang yang seperti itu nanti akan mendapatkan balasan yang sangat pedih, neraka. Maka dari pelajaran kita hari ini kita dapat simpulkan bahwasanya jujur merupakan pondasi kepercayaan seorang kepada kita. Maka kita harus jujur. Jujur adalah akhlak para nabi yang membawa kebaikan kepada dunia dan akhirat. Dan yang terakhir, Allah melarang keras, bahkan Allah mengancam dengan azab yang sangat pedih bagi orang yang berlaku curang. Maka kita tidak boleh berbuat curang ya. Dan semua yang kita lakukan, semua orang yang durhaka, catatan-catatan orang yang durhaka itu semua sudah dicatat dalam sijin yang nanti akan dibuka pada hari kiamat dan menjadi bukti bahwa itu adalah kecurangan dan harus dibalas dengan neraka yang sangat pedih. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga kita selamat dari perilaku curang dan kita selalu terbiasa menjadi orang yang jujur dalam bermuamalah. Demikian belajar kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.